Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Yesus bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Oh, Yesus sudah bangkit. Haleluya. Mari rayakan kemenangan kita pagi ini. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan apa? Kebangkitan Tuhan kita. Yeah, yeah, yeah. Terima kasih Tuhan. Katakan sama-sama. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit, Dia bangkit. Dia bangkit dan hidup selamanya, selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan. Dia bangkit semua. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Pada hari Minggu pagi-pagi benar, perempuan-perempuan itu pergi ke kubur dengan membawa rempah-rempah. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan ketika masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit, seperti yang telah dikatakannya ketika di Galilea, bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa, disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga.
Sungguh, Tuhan telah bangkit. Ia menampakkan diri kepada Simon. Kami tidak mengenalnya. Waktu di perjalanan. Tapi waktu ia memecah roti, kami mengenalnya. Di Emmaus. Aneh kalau dia pergi ke sana. Damai sejahtera bagimu. Mengapa kamu takut? Mengapa timbul keraguan dalam pikiranmu? Lihat, tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah, kau akan tahu. Karena hantu tidak mempunyai daging dan tulang seperti yang ada padaku. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu. Semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur harus digenapi. Seperti tertulis, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati di hari ketiga. Dan dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya. Dan aku akan mengutus Roh Kudus bagi kamu. Tapi kamu harus tinggal di Yerusalem sampai saat kamu menerimanya.
berdoa syafaat bersama-sama. Terima kasih, saya persilakan kepada Ibu untuk memberikan doa. Haleluya, haleluya. Mari kita semua satukan hati kita mendengar doa syafaat kita pada pagi hari ini di hadapan Tuhan. Kami minta Tuhan Yang Kudus selalu menyertai kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dan libatkan pada hari ini Tuhan. Kami di hadapan-Mu. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Kami sudah bisa membalas semua. Biarlah kita Tuhan pada pagi hari ini Tuhan menyenangkan hati. Ampunkan orang-orang yang berdosa ini Tuhan. Berikan Bapa. Kami terbalas kepada Tuhan, tidak terbalas dalam kehidupan. Kami bangga, kami bersyukur, kami memiliki Allah yang luar biasa dahsyat dalam hidup kami. Menjamin hidup kami, memberi keselamatan bagi kami. Biarlah kami taat dan setia Tuhan, mengikut kehendak-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Pada pagi hari ini, kami mengumpulkan bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia yang di dalam tangan, bangsa dan negara yang Kau kasihi Tuhan. Biarlah bangsa dan negara dalam hidup Engkau yang memberkati. Engkau kami bukan mengucap pertobatan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Pemerintahan dari presiden bahkan sampai ke pelosok desa terpencil sekali Tuhan. Pemimpin Engkau berkati. Setiap yang mengambil
dalam mereka ada rasa penasaran, rasa rindu ingin mengenal Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Banyak suku-suku yang ada di kota Samaria pada saat ini Tuhan kami bersepakat satu hati Tuhan, mengangkat jiwa-jiwa mereka ke dalam tangan Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Engkau berkehendak Tuhan Yesus. Kota Samaria di dalam nama Tuhan Yesus. Kita kasih Roh Kudus, kita kasih. Bukan kebetulan Tuhan melakukan kami di kota ini. Ada rencanamu yang sudah kau siapkan untuk kota ini. Biarlah dari kota Samaria ini banyak anak-anak Tuhan mengatakan Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat dalam hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Engkau yang memakai mereka lebih dahsyat kami, lebih luar biasa lagi untuk kemerakanmu yang ada di seluruh dunia ini. Terima kasih Pak. Terima kasih. Kami bangun kepada sama istri dan kedua anak dan keempat orang ini. Pelayanan kita apapun Tuhan yang mereka kerjakan lakukan Engkau Tuhan yang murah yang berdasar kami lebih luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Membalas syukur kami yang ada di balik papan bersama istri dan kedua anak. Bahkan pelayanan yang ada di balik papan Bapak. Selalu baru dalam hidupnya yang membawa setiap jemaat wanita di tempat ini
Amin. Shalom saudara. Alkitab menuliskan Paulus mengalami perubahan hidup yang amat drastis karena imannya pada Kristus. Kisah Para Rasul 8 dan 9 menggambarkan bagaimana Saulus, yaitu nama lain Paulus, hatinya begitu berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan Yesus. Namun segalanya berubah ketika ia mengalami perjumpaan langsung dengan Kristus. Saulus kemudian dimuridkan, terus bertumbuh dalam imannya, dan menjadi tokoh yang sangat berpengaruh dalam gereja Kristen abad pertama. Bagaimana perubahan tersebut terjadi? Filipi 3 ayat 10-11, Paulus memberikan rahasianya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar mengenai kuasa kebangkitan Kristus. Mengapa ini penting? Karena jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah iman percaya kita. Saudara, bagi umat Kristiani, kematian dan kebangkitan Yesus menjadi sentral iman dan keselamatan kita. Semua orang yang hidup di atas muka bumi ini suatu saat akan mengalami kematian. Namun, Yesus Kristus bangkit dari kematian, mengalahkan kematian, dan hidup selama-lamanya. Dengan kematiannya, ia membuktikan kebesaran kasih-Nya kepada dunia, dan melalui kebangkitannya, ia memberikan jaminan keselamatan bagi mereka yang percaya kepadanya. Apa saja dampak nyata dari kebangkitan Kristus dalam hidup kita? Yang pertama, kuasa kebangkitan Kristus mengubah jalan hidup kita. 1 Korintus 15 ayat 20 menuliskan, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Karena Kristus dibangkitkan, maka kita yang percaya kepadanya juga akan dibangkitkan. Kita yang sebelumnya hidup di dalam dosa dan menuju kebinasaan, kini diberikan hidup dan mengalami keselamatan. Mudahnya, karena percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus, kita juga nanti akan mengalami kebangkitan sesudah mati dan masuk surga. Namun, perubahan jalan hidup yang dialami oleh orang percaya bukan hanya berbicara nanti dalam kekekalan itu saja. Perubahan itu terjadi sejak kita lahir baru. Perjalanan hidup kita di dunia ini terus diubahkan oleh Tuhan ke arah yang Ia kehendaki. Kebangkitannya yang mulia memungkinkan kita untuk menjalani hidup dengan iman percaya kepadanya, dan terus dituntun oleh Roh-Nya menuju kepada keserupaan dengan Kristus. Sungguh, kebangkitannya mengubahkan jalan hidup kita. Yang kedua, kuasa kebangkitan Kristus menghancurkan musuh kita. Alkitab sangat jelas memberitahu bahwa musuh-musuh kita bukanlah manusia lainnya, melainkan roh-roh jahat. Kebangkitan Yesus dari kematian mengalahkan kuasa kematian dan pengaruh roh-roh jahat yang mencengkeram manusia. Orang-orang yang percaya kepada Kristus juga akan mengalami kuasa kebangkitannya. Karena Dia bangkit mengalahkan maut, maka kita sekarang bisa berkata tidak kepada tipu muslihat si jahat, bahkan kita juga memiliki kuasa untuk menghancurkan sepak terjang musuh. Kebangkitan Yesus memungkinkan kita untuk menjalani hidup yang tidak lagi diperbudak dosa oleh karena godaan si jahat. Kebangkitannya memberi kita kemerdekaan dan kemenangan serta kuasa untuk melawan iblis. Yang ketiga, kuasa kebangkitan Kristus memperkuat iman kita. Dalam kitab-kitab Injil, kita bisa melihat bagaimana murid-murid Tuhan Yesus beriman penuh pada keberadaan Tuhan Yesus secara jasmani. Namun, ketika Tuhan Yesus disalibkan dan mati, iman mereka tergoncang. Tapi hal ini berubah ketika Yesus bangkit. Murid-murid percaya sepenuhnya pada kitab suci. Murid-murid bahkan rela mempertaruhkan nyawanya untuk memberitakan kabar tentang kebangkitan Kristus. Mengapa demikian? Karena Kristus sungguh telah bangkit dan mereka menyaksikannya sendiri. Apabila kebangkitan Yesus adalah sebuah hoax atau tipuan yang dibuat oleh para rasul, maka secara logika tidak akan ada dari mereka yang akan mati karena Kristus. Ini perlu dicamkan, karena tidak akan ada orang yang mau mati fisik atas kebohongan yang dibuatnya sendiri. Sebagaimana iman murid-murid Tuhan dulu dibangkitkan karena menyaksikan kebangkitan Kristus,
Demikian juga hari ini kita pun dengan iman percaya bahwa Yesus telah bangkit dari kematian, mengalahkan maut, dan memberi kita kemenangan. Haleluya. Sebagai penutup, kebangkitan Kristus adalah dasar untuk iman kita percaya kepadanya. Kita percaya kuasa kebangkitan Kristus membuat kita bangkit dan jadi pemenang. Saudara, untuk penjelasan lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Sebagai firman Tuhan, firman yang memberi kemenangan dalam hidup kita. Sebab kami hidup oleh anugerah Tuhan yang terbayang kami
kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Amin. Haleluya. Kami mau siapkan pikiran kami. Kami mau siapkan diri kami Tuhan untuk menerima firman Tuhan. Karena kami urapi hamba yang akan menyampaikan. Biarlah sama-sama kami semua diberkati firman. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama kita katakan amin. Kemuliaan Tuhan. Untuk boleh membawa kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Katakan amin. Hari ini adalah hari kemenangan. Pada saat itu kita bagi berdiri, masing-masing ngomong deklarasikan sambil mengangkat tangan di kepala atas kepala, bilang, aku lebih daripada pemenang. 1, 2, 3. Aku lebih daripada pemenang. Sekali lagi, aku lebih daripada pemenang. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Amin. Silakan duduk. Baik, kita akan sama-sama belajar tentang Paskah. Banyak orang Kristen hari-hari ini masih bingung sebenarnya yang disebut Paskah itu kapan, hari Jumat atau hari Minggu. Ya, saya yakin juga di depan saya ini juga banyak yang mengerti. Paskah itu ya secara historik dalam bahasa Latin disebut pasca, dalam bahasa Yunani disebut pasca, dalam bahasa Arab disebut Paskah, dan dalam bahasa Ibrani disebut Pesach. Nah, jadi ada beberapa bahasa yang membagikan pengertian tentang Paskah. Baik, kalau kita berbicara tentang Paskah itu artinya melewati. Apa sama-sama saya kan? Melewati. Paskah ini bukan peristiwa yang terjadi pada saat kebangkitan Kristus hari ini yang kita rayakan bersama-sama. Tetapi Paskah ini sudah terjadi pada saat bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Bagaimana pengorbanan Tuhan memerintahkan Musa untuk menjubeli domba yang tanggung yang terbaik, kemudian darahnya dioleskan di setiap pintu di mana ada orang-orang Israel yang memiliki anak sulung. Karena pada saat itu Tuhan menyampaikan kepada Musa bahwa dia akan membinasakan semua anak-anak sulung Mesir, termasuk binatang peliharaan. Semua yang sulung-sulung dibinasakan. Nah, pada saat darah itu dioleskan di pintu masuk orang-orang Israel, malaikat maut mulai mencacat untuk membunuh setiap anak sulung. Pada saat malaikat maut itu melihat bahwa ada olesan darah domba di setiap pintu, dia melewati. Dia hanya membunuh orang-orang Mesir yang tidak punya materai atau yang disebut dengan olesan darah domba. Nah, kenapa sampai terjadi peristiwa kematian di atas dia kayu salib? Kalau di zaman Perjanjian Lama, berbicara persembahan itu adalah domba binatang, dan harus binatang yang terbaik.
sebagai persembahan sulung. Tetapi pada zaman kasih karunia, Yesus sendirilah yang menjadi persembahan itu. Amin. Sehingga saya mau mengajak untuk kita semua bagaimana kita harus menghormati pengorbanan Yesus. Kalau tidak ada peristiwa kematian, kita tidak akan merayakan yang namanya kemenangan. Kita tidak akan merayakan yang namanya Paskah atau disebut Pesak dalam bahasa Cina. Yang artinya adalah melewati. Baik, di dalam perjanjian lama, Paskah merupakan perayaan pembebasan bangsa Israel dari tanah Mesir. Sudah saya sampaikan tadi. Pada masa itu terdapat upacara roti tidak beragi dan persembahan anak sulung dengan upacara korban domba Paskah. Jadi perjamuan itu bukan terjadi pada saat zaman Kristus. Sudah dari zaman para nabi, dari zaman Musa, bangsa Israel dalam Mesir. Perjamuan itu sudah dilakukan. Jadi kenapa kita penting untuk mempelajari kitab suci secara utuh, mulai dari Kejadian sampai Perjanjian Baru sampai Wahyu. Ini penting karena memiliki korelasi. Memang kalau baca Perjanjian Lama itu ngantuk bawaannya. Apalagi kalau sudah bicara silsilah, melahirkan A, melahirkan B, melahirkan C, dan seterusnya, ngantuk. Benar dedek, pernah baca enggak? Jangan-jangan baru melihat label Alkitab sudah ngantuk duluan belum baca isinya. Kalau saya percaya dia pasti baca ya. Amin. Ya. Di dalam Perjanjian Lama istilah Pesak itu sudah dilaksanakan oleh orang-orang Israel. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, Paskah menjadi hari kemenangan Yesus Kristus dari kematian. Dia mengorbankan dirinya untuk menebus kesalahan dan dosa umat manusia. Kebangkitan Yesus memberikan pengharapan bagi umatnya yang telah ditebus dengan darah miliknya sendiri, sehingga Paskah merupakan 3 hari setelah Yesus Kristus mati di kayu salib. Paskah adalah hari kemenangan, hari kebangkitan Kristus. Itulah yang disebut dengan Paskah. Itulah yang disebut dengan melewati. Paham sampai di sini? Jadi jangan bilang lagi hari Jumat Agung itu Paskah. Jumat Agung itu adalah kematian Kristus. Bagi kita yang percaya, wajib hukumnya kita untuk mengenang kematian Kristus di tiang kayu salib. Bayangkan dunia saja meliburkan, orang Arab saja meliburkan karena hari Jumat itu. Kita kan acuannya kalendernya mengacu kepada kalender Arab. Kenapa demikian? Pada saat zaman Yesus menggunakan 2 bahasa, yaitu bahasa Yunani dan bahasa Aramaik. Bahasa Aram. Karena memang pada zaman itu sejak bangsa Israel dijajah oleh Roma, mereka terhampur, tak berkaruan, terpecah belah sana kemari, sehingga bahasa Ibrani tidak relevan lagi dipakai pada zaman itu karena sudah banyak bangsa-bangsa luar yang masuk ke dalam. Akhirnya ditetapkanlah bahasa nasionalnya adalah bahasa Yunani dan bahasa Aramaik yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Sampai di sini paham ya? Ini pengajarannya. Ya, kita akan membaca dulu teks firman Tuhan yang menjadi dasar sharing firman kita pada hari ini. Bantu saya Mas Andre, Matius pasal 28 ayat 7. Injil Matius pasal 28 ayat 7. Saya sudah bagi berdiri, kita menghormati firman Tuhan. Kita baca secara bersama-sama, 1, 2, 3. Dan sekali dan katakan kepada murid-muridnya bahwa Allah mengatakan kami, Ia mendahului kamu dari
Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Kemudian di dalam Injil Markus pasal 16 ayat 7. Dua, tiga. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului aku ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Amin. Silakan duduk. Terima kasih. Di dalam dua Injil ini, kata mendahului itu dua kali penyebutannya. Tertulis dalam Injil Matius dan Injil Markus. Sedangkan peristiwa kebangkitan Kristus ditulis oleh 3 Injil sekaligus. Jadi Matius, Markus, dan Lukas pasal 24 menulis tentang kebangkitan Kristus. Jadi tidak ada lagi yang boleh disangkali, tidak ada lagi yang diragukan tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Bukti sejarah ada. Bukan hanya Alkitab yang memuat, tetapi kitab-kitab suci agama lain juga memuat. Bahkan bukti-bukti sejarah. Kalau kita pergi ke Yerusalem, kita pergi ke Israel, kita akan diperhadapkan dengan bukti-bukti sejarah tentang karya salib yang Tuhan kerjakan untuk menebus dosa setiap umat manusia. Amin. Kenapa begitu penting kita harus menghargai kematian dan kebangkitan Kristus? Ya, ada 3 Injil yang mencatat tentang peristiwa Paskah, atau yang disebut Pesah atau kebangkitan Kristus. Yaitu tadi Injil Matius, Injil Lukas, dan Markus. Iya, kenapa Yesus harus bangkit? Nah, ini pertanyaannya bagi kita orang percaya. Dan ini juga banyak pertanyaan-pertanyaan di luar sana mendengarkan tentang ketuhanan Kristus dan lain-lain sebagainya. Saya kasih tahu, tidak usah berdebat dengan pertanyaan-pertanyaan bodoh seperti itu. Karena kadang-kadang saudara-saudara kita menanyakan ini dengan tujuan hanya main-main saja, bukan untuk mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apalagi dengan keterbatasan kita yang terjadi malah perdebatan. Benar enggak? Kelahi. Karena saya percaya setiap iman pribadi orang itu pasti dia akan mempertahankan sebuah tenaga. Makanya Kristus tidak pernah memaksakan semua orang harus percaya kepada dia. Dia hanya menawarkan diri saja dengan menggenapi firman-Nya melalui teladan hidupnya dan karya penebusan. Kristus tidak pernah paksa, "Oh Suryo harus percaya sama saya." Enggak. Itu adalah kasih karunia Allah Bapa yang diberikan kepada Suryo dan kita semua. Sampai hari ini kita bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah kasih karunia dan karya Tuhan, bukan hasil usaha kita. Amin. Makanya kalau hari ini saudara dan saya menjadi orang percaya dan ada di tempat ini untuk memuliakan Tuhan, itu artinya kasih karunia Allah itu berlaku buat saudara dan saya. Katakan amin. Kalau saya yang datang ke Ferry datang menerima Yesus, Bapak pemaksa, bisa kelahi saya sama Ferry. Tapi karena Roh Kudus yang mendahului menjamah hatinya, dia datang, "Pak, saya mau menerima Yesus, saya mau beribadah, saya mau memuji Tuhan." Kalau bukan Roh Kudus tidak bisa. Amin. Jadi kita jangan pernah memaksakan kehendak. Nah, kenapa gereja ini kok begini-begini aja orangnya? Masalah jumlah bukan urusan saya, urusan Tuhan. Perkaranya sekarang saya taat dan setia atau enggak melayani yang ada ini. Amin. Saya dan saudara-saudara ini ada enggak saling mendoakan satu dengan yang lain? Atau masa bodoh habis gereja dengan kepentingan masing-masing? Tuhan mau melatih kita dulu. Berapa minggu lalu saya pernah ngomong di sini,
Kita ini yang akan membangun gereja ini, pekerjaan Tuhan ini. Melalui apa? Melalui kesatuan hati, melalui unity yang Tuhan beri bagi kita. Amin. Jadi jangan berpikir loh, itu tugasnya Bapak. Tidak bisa. Kita dipertemukan Tuhan, dikumpulkan Tuhan, bukan kehendak saya, bukan kehendak CK5, bukan kehendak Pak Timus dan Pak Obed, bukan. Semua ini terjadi atas kehendak Tuhan. Amin. Ini kita berbicara tentang kebangkitan. Di saat saudara dan saya sudah dibebaskan dari jerat dosa, menerima kelahiran baru, saudara dan saya dipertemukan dalam satu persekutuan. Karena amanat aku menjelaskan bahwa pergilah, beritakanlah Injil sampai ke penjuru bumi, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kemudian apa? Ajarlah mereka. Kalau saya datang setiap hari ke rumah masing-masing terbatas, dan itu tidak mungkin, karena pasti saya juga akan mengganggu privasi dari saudara-saudara sekalian. Tetapi kuasa doa, biar setiap detik tidak bisa dibendung oleh apapun. Amin. Karena saya sangat percaya, kalau bukan kekuatan doa, mungkin satu persatu sudah kosong ini gereja. Gereja ini cuma karena kuasa doa saja. Bukan perkara saya harus datang, harus lulus. Tidak seperti itu. Itu bukan pendewasaan namanya. Dan beberapa waktu juga saya gak menjamin. Semua karena kasih karunia Tuhan. Makanya setelah ini saya akan bagikan kertas. Silakan masing-masing ambil. Itu bukan undian. Ini bukan arisan. Itu kertas masing-masing nama jemaat yang ada di CK5. Cabut satu, ada satu nama. Tugasmu mendoakan orang yang kau cabut. Sampai kau melihat apa perubahan positif yang terjadi atas hidupnya. Apa yang kau inginkan dialami secara positif dalam Kristus. Mulai hari ini, kebangkitan Kristus harus benar-benar menjadi pondasi kita. Supaya kita nggak asal omong doa, jadi orang Kristen, tapi Kristen KTP, Kristen rutinitas. Kita tidak akan berdampak apapun kalau kita hanya fokus dengan rutinitas agamawi. Saya melayani Tuhan sampai sejauh ini karena saya tidak mau iman rutinitas. Karena saya lelah, saya capek, puluhan tahun saya nikah dengan rutinitas. Akhirnya saya ke gereja hanya formalitas. Ujung-ujungnya saya capek, saya bosan. Akhirnya jadi malas ke gereja. Datang ke sana ngantuk. Itu aja yang dilihat. Apalagi udah ada yang bicara pacar, sudah jalan sama orang lain. Duduk bersebelah di depan saya lagi. Kira-kira begitu orang muda ya. Motivasimu sangat mempengaruhi hubunganmu dengan Tuhan. Amin. Kenapa Yesus harus bangkit? Yang pertama, untuk menggenapi firman yang disampaikannya kepada murid-muridnya. Kita lihat di Matius pasal 26 ayat 6. Tolong buka Andre. Matius 26 ayat 6. Kenapa Yesus harus bangkit? Ya, minta tolong lihat baca yang lain. Matius 26 ayat 6. Terus. Matius 28. Ya, di depan. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah sebab ia berbalik. Terima kasih. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah difirmankannya kepada murid-muridnya. Kenapa Yesus harus bangkit? Yesus bangkit untuk menggenapi firman yang disampaikannya kepada murid-muridnya. Dia sudah sampaikan terlebih dahulu.
bahwa dia akan mati, masuk ke dalam alam maut selama 3 hari, dan dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Jadi kebangkitan Kristus itu dikandung maksud dia seorang Allah. Dia adalah Allah yang tidak pernah ingkar janji. Amin. Dia Allah yang komitmen dengan perkataannya, tidak limplan. Sekali dia berfirman, firman-Nya itu ya dan amin. Inilah yang dibuktikan kepada murid-muridnya. Makanya murid-muridnya pada saat itu blank. Kok bisa nggak ada di kuburannya? Kita lihat dari cuplikan awal bagaimana Petrus, murid yang paling dekat dengan dia, yang paling banyak Tuhan kasih tahu rahasia-rahasia Tuhan kepada dia. Tetapi dia blank, dia nangis melihat kubur kosong. Dia lupa bahwa Tuhan sudah ngomong sama mereka semua sebelum peristiwa itu terjadi. Petrus kurang peka. Nah, berapa banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini yang kurang peka? Kenapa kita perlu melibatkan Tuhan dalam setiap rencana, dalam setiap usaha, dalam setiap pekerjaan, bahkan termasuk untuk cari jodoh pun harus melibatkan Tuhan. Amin. Jangan berjalan seenak-enak. Dalam persoalan perhubungan rumah tangga pun libatkan Tuhan. Kita mau anak-anak kita diberkati Tuhan, libatkan Tuhan. Jangan berjalan seenak kita sendiri. Saya pastikan saudara dan saya tidak akan bisa berjalan sendiri tanpa Tuhan. Karena saya mau tanya, bisa nggak Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa yang orang yang kamu sayang? Kalaupun bisa pun kamu tak akan mau, benar tak? Siapa yang mau mati konyol? Yesus tanpa embel-embel, dia mengambil bagian yang rendah, bagian yang paling hina dari semua yang hina. Dia tidak mau kita juga menjadi seperti dia, enggak, dan kita nggak akan sanggup. Kemarin hari Jumat saya lihat di sini banyak air mata. Dan saya percaya Roh Kudus mengurapi setiap hati kita melalui setiap peristiwa kematian Kristus, bisa menyadarkan saudara dan saya bagaimana hubungan saudara dan saya dengan Tuhan. Kenapa Yesus harus bangkit? Yesus bangkit untuk menggenapi firman yang disampaikannya kepada murid-muridnya, supaya murid-muridnya sadar bahwa Kristus adalah Allah, tidak pernah ingkar janji. Kemudian yang kedua, kenapa Kristus harus bangkit? Yesus membuktikan bahwa ia menang atas maut atau dunia orang mati, dan dia menang terhadap dosa. Seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam kitab Roma pasal 6 ayat 9 dan 10. Tolong Mas Andre, saya minta tolong Ferry yang baca. Roma pasal 6 ayat 9 sampai 10. Roma pasal 6 ayat 9 sampai 10. Karena kita tahu bahwa Kristus sudah dia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, mau tidak berdosa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian yang berat besar, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Amin. Terima kasih banyak. Ya, kenapa Yesus harus mati? Karena Kristus harus menang atas maut. Dia harus menang terhadap dosa, supaya saudara dan saya diselamatkan. Jadi Yesus itu bukan kerjaan meninggalkan sorga, meninggalkan tahtanya jadi seperti kita, bahkan sedikit lebih rendah dari kita, hanya untuk memati. Matinya pun gak wajar, bro. Matinya dibunuh.
Ini kan sadis, pembunuhan secara terbuka, penganiayaan secara terbuka. Kalau di Indonesia itu sudah melanggar HAM, tetapi pada zaman itu belum ada HAM. Semua harus Yesus lakukan supaya saudara dan saya itu selamat. Amin. Kenapa Yesus harus bangkit? Kalau Yesus tidak bangkit, kita nggak selamat, bro. Jadi masihkah kita main-main? Saya bersyukur tadi pada saat awal pujian semuanya antusias bersorak-sorai, haleluya. Ya, saya percaya itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Kesempatan sangat singkat bagi kita, karena kita sudah ada di ujungnya akhir daripada akhir jalan. Tidak ada waktu lagi untuk main-main. Semuanya sudah berubah. Ya, jangan lagi mau ditipu oleh kesenangan-kesenangan dunia. Jangan mau ditipu lagi oleh keinginan-keinginan daging yang hanya membuat kita menyia-nyiakan kematian Kristus dan kebangkitannya. Jangan mau. Buat komitmen, saya tidak pernah mau berhenti. Buat komitmen untuk kita hidup semakin intim dengan Tuhan. Amin. Amin. Dia sudah mengalahkan segala dosa, segala kutuk, segala sakit penyakit, sudah dikuburkan bersama-sama dalam alam maut, dan dia bangkit sebagai pemenang, sehingga kita boleh mengalami yang namanya bangkit, jadilah pemenang. Saudara dan saya adalah pemenang, bukan pemenang atas kemudian, tapi pemenang atas dosa. Buktikan dan imani itu, jangan hanya slogan. Ya, kita harus berani bertindak dengan iman kita. Kalau enggak, berarti kenapa firman Tuhan yang berkata iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Sedangkan barang siapa mati karena percaya, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Intinya beriman dan lakukan iman itu. Jangan hanya slogan. Kristus sudah bangkit sekian ribu tahun yang lalu, namun kita tidak akan mengulang kejadian itu. Hanya kita yang mengulang supaya iman kita semakin bertumbuh, mengenal Dia dengan benar, mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh, mencintai Dia dengan sungguh-sungguh. Amin. Kemudian, kenapa Yesus harus bangkit? Dia sudah menang atas maut dan dunia orang mati terhadap dosa. Yesus juga menyatakan kepada murid-muridnya bahwa apa yang sudah difirmankan olehnya tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Keselamatan saudara dan saya, percaya dan beriman kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak akan pernah menjadi sia-sia. Itu jaminan. Itu karya kebangkitan Kristus. Nah, kenapa di sini saya berikan tema firman Tuhan pada siang hari ini berbicara tentang Ia mendahului. Yesus mendahului. Mengapa Yesus harus mendahului seperti firman Tuhan kita? Malaikat ketemu dengan para murid, kemudian para Maria Magdalena dan lain-lain. Dia ngomong, Dia sudah mendahului engkau ke Galilea. Berbicara Galilea di dalam kehidupan nyata kita, ini berbicara tentang keselamatan. Ngomong sama kiri kananmu, keselamatan. Antuk gak? Antuk. Kalau ngantuk kasih mati aja ASEAN depan. Ngantuk, saya sudah berkurang di depan dengan mana. Berarti tambah volumenya ada. Nah, ayo kita sama-sama
bersama belajar. Mengapa Yesus harus mendahului ke Galilea? Yang pertama, agar para murid percaya akan kebangkitannya seperti yang telah difirmankan di dalam pembacaan kita, di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-6. Tolong buka Andre. Matius pasal 28 ayat 6. Kenapa Yesus harus mendahului ke Galilea? Minta tolong Ibu Putri baca. Demikianlah firman Tuhan, ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakan yang lain. Lihatlah tempat ia berada. Ya, ia tidak ada di sini. Artinya agar para murid percaya akan kebangkitannya seperti yang difirmankannya. Para murid ini dia nggak percaya. Coba kita lihat si Thomas. Thomas bilang apa? Kalau saya belum lihat bekas paku di tangan, di kaki, kemudian bekas tombak di rusuk, sekali-kali saya tidak akan percaya. Ini iman Thomas ini sangat tren di zaman now ini. Iman nggak percaya, ada si ngeyel. Udah nggak tahu apa-apa, ngeyelnya minta aku. Ya saya pernah dulu waktu saya sharing tentang baptisan dengan seorang gembala dulu. Lalu kelahi saya 3 bulan dia datang ke saya. Tidak bisa menjelaskan kepada saya. Karena saya memegang doktrin yang sudah diterima dari orang tua saya di kampung, bahwa baptisan itu sekali seumur hidup, dan itu terjadi pada saat umur 2 tahun. Setelah itu tidak ada lagi baptisan. Saya tidak pernah mencoba memahami dengan alam roh saya. Artinya tidak mencoba memahami dengan versi firman Tuhan, tetapi saya mencoba menganalisa menggunakan versi pikiran saya. Dan ini sangat rumit. Saya berdebat 3 bulan sampai akhirnya saya pelajari firman. Di situ saya tidak melihat tentang argumen saya percaya. Akhirnya saya menyerah. Saya menyerahkan diri untuk menerima baptisan. Masing-masing punya pengalaman pribadi. Tidak bisa dipaksa. Sama dengan kita menerima Yesus, tidak bisa dipaksa. Itu adalah keputusan iman masing-masing orang. Amin. Yesus membuktikan kepada murid-muridnya bahwa dia benar-benar sudah bangkit. Sudah kosong tempatnya dia, mayatnya, sudah tidak ada lagi. Kemudian yang kedua, agar para murid tidak menjadi takut untuk memberitakan hal itu kepada saudara-saudara mereka yang lain untuk pergi ke Galilea. Ayat 10. Ayat 10 Andre. Kita bedah kitab hari ini. Silakan baca Janto. Matius 28 ayat 10. Maka katanya kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sana mereka akan datang. Amin. Ya, kenapa persoalannya para murid menjadi takut? Padahal mereka sudah dikasih tahu Tuhan, saya akan mati, tapi 3 hari kemudian saya akan bangkit. Begitu melihat mayatnya ada, mereka ketakutan. Pikiran manusianya mulai muncul, wah dicuri orang ini. Wah dicuri orang ini. Kalau di zaman sekarang, selesai ginjalnya itu dijual, organ dalamnya dijual, ya kan? Kekhawatiran mulai menghimpit mereka, rasa takut mulai menimpa mereka. Sama dengan persoalan kita di hari-hari ini. Kita sudah berdoa sama Tuhan, kita sudah menerima janji firman Tuhan dalam hidup kita. Begitu ada masalah mulai goyang. Mulai muncul kekhawatiran, aduh bagaimana ini saya? Bagaimana nanti anak-anak saya? Bagaimana nanti keluarga saya? Bagaimana nanti orang tua saya?
Bagaimana nanti usaha saya, bisnis saya hancur sudah kalau kayak begini. Kita lupa bahwa Tuhan sudah berfirman kepada kita, jangan takut. Akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Artinya apa? Sedetik pun Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara di sana. Untuk itu saja, mari. Kurang bukti apa lagi coba? Ya, murid-murid tak percaya, makanya mereka goyah. Mereka lupa semua apa yang Tuhan Yesus sudah katakan sama mereka. Kemudian yang ketiga, mengapa Yesus harus mendahului ke Galilea? Untuk memberikan perintah kepada para murid untuk mengerjakan amanat agung. Coba kita lihat di dalam Matius pasal 28 ayat 16 sampai 30. Ya, saya minta baca baca. Matius 28 ayat 16. Dan ke-11 murid itu berangkat di Galilea, ke bukit yang telah dihijaukan Yesus kepada mereka. Kita melihat dia, mereka beribadah, tetapi berbeda orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku, telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa murid dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Oke, cukup. Terima kasih. Kenapa Yesus mendahului mereka ke Galilea? Karena Yesus sedang mempersiapkan rencana besar bagi setiap murid-muridnya, termasuk saudara dan saya. Amin. Untuk melakukan amanat agung. Kalau Yesus tidak bangkit, kita menerima mana amanat agung? Menerima nggak? Nggak menerima, karena bukti apa? Buktinya Yesus mengalahkan dosa, Yesus menang atas maut. Nggak ada, karena dia nggak bangkit. Mana bisa orang mati menjanjikan segala sesuatu? Hanya orang hidup saja yang boleh mengerjakan segala sesuatu di muka bumi ini. Makanya pada saat Yesus bangkit, kita lihat cuplikan film tadi, dia bilang, cuma apa? Ini aku. Tidak mungkin setan itu punya daging. Yesus mendahului murid-muridnya ke Galilea supaya dia mempersiapkan murid-muridnya untuk menuntaskan amanat agung. Dan itu terjadi sampai generasi kita hari ini. Amin. Amin. Apa lagi yang kita meragukan dari karya kebangkitan Kristus? Kita masuk pada kesimpulan. Yang pertama, kenapa Yesus mendahului? Yesus mendahului agar dia membuktikan kasih-Nya bagi saudara dan saya, bahwa dia telah mati bagi dosa-dosa kita, dan kebangkitannya menegaskan pada dunia bahwa kita sudah ditebus dari segala kutuk dosa dan menang atas maut. Yesus mati dan bangkit supaya saudara dan saya tahu bahwa melalui peristiwa ini saudara dan saya hidup sampai hari ini. Amin. Supaya saudara dan saya yang tadinya hubungan manusia dengan Tuhan yang terpisah karena dosa manusia di hati, pada saat Hawa menerima tawaran dari ular, ya, yang membuat keputusan itu bukan si ular, tapi si Hawa. Ular cuma menawarkan, Nona ini dua, kata ya, enak, nggak akan mati kamu akan hidup selama-lamanya. Tuhan itu bohong-bohong aja. Dia yang membuat keputusan, dia ambil dan dia makan. Artinya apa? Kehendak dagingmu yang mempengaruhi keputusan. Jangan sedikit-sedikit nyalain iblis. Karena kadang iblis itu kuasanya masih lebih besar daripada keinginan daging kita.
Benar nggak? Benar nggak? Keinginan daging kita yang suka menyeret, iblis itu tugasnya hanya mengompori aja. Udah, isap saja, minum saja, selingkuh saja, berzina saja, main cewek saja, main judi saja, udah sikat, narkoba saja. Iblis hanya menawarkan, tapi yang membuat keputusan adalah saudara dan saya. Amin. Hati-hati. Jangan, saya mau iblis kembali. Ini saya tidak berdaya. Dasar kamu aja mau. Bilangnya iblis, kamu itu berjalan naik orang aja. Dan gitulah kalau sesama teman dan saling mendahului ya. Hari-hari ini canggih apa-apa iblis disalakan. Padahal keinginan dagingnya. Makanya Tuhan ngomong di Galatia itu, ya, jangan menuruti keinginan daging, turutilah keinginan roh. Karena roh memang menurut, daging lemah. Tapi daging terus. Nah, tahu nggak kalau kita mati? Selesai ini semua kembali kepada hakikat jadi bencana. Roh kita yang akan disidang. Wah, paling kalau kita ngomong kurang ajar Kristian ini. Waktu hidup dia daging terus yang dimanjain sama dia. Saya dicuekin terus. Giliran sekarang mau didakwa saya lagi yang di depan. Dagingnya sudah jadi debu lagi. Jadi hati-hati, jangan mau dibodohin. Ya, makanya kenapa iblis disebut raja segala dusta? Karena dia tugasnya hanya membohongin aja, mendustai aja. Kita yang bego yang mau dibohongin. Ya, bilang sama sebelah jangan bego. Makanya benar-benar kematian dan kebangkitan Kristus, amin. Supaya kita benar-benar menjadi orang-orang yang menghargai namanya Paskah, atau yang disebut kemenangan atas dosa. Yang kedua, kenapa Yesus harus mendahului? Ia mendahului kita agar kita menjadi percaya dan hidup sungguh-sungguh dalam Kristus, tidak menjadi takut, tidak menjadi bimbang, tidak khawatir dan tidak ragu dalam beriman kepada Yesus. Yesus mendahului kita kembali kepada kekekalan untuk menyediakan tempat buat saudara dan saya. Dan sekarang dia menunggu, marilah bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah. Pastilah kita mau main-main. Pilihan adalah kita. Saya tidak mau menakut-nakuti, karena sampai hari ini saya juga masih berjuang melawan keinginan tadi. Itu bukan perkara mudah, tapi semua kembali ke kita. Ya, seperti seorang teman lama, iblis itu gak gampang lepasin kita. Di dalam kita lagi kuat secara iman, dia pergi beberapa waktu. Begitu dia lihat kita mulai kosong, dia masuk lagi, dia pengaruhi dalam keinginan tadi. Makanya kenapa Tuhan bilang berjaga-jaga dan berdoa. Musuh orang benar bukan melawan darah dan daging, atau melawan roh-roh penghulu-penghulu di udara. Itu musuh kita yang tak kelihatan mata kacamata jasmani. Pertajam mata rohani kita, pertajam dengan membangun pemimpin dalam Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, kenapa ia mendahului kita? Karena agar kita menerima perintah sebagai murid-murid yang telah dipilih untuk menuntaskan amanat Allah. Ini kemuliaan Allah. Yang dipilih untuk menuntaskan amanat Allah bukan hanya murid-muridnya, tetapi kita, generasi kita yang ada saat ini. Sekali masalah kita, kita yang diberi tanggung jawab untuk menuntaskan amanat agung seperti yang digaungkan oleh Kepala Pembina. Menuntaskan amanat agung, on fire, bangkit, jadilah pemenang. Dengan kemenangan yang boleh kita
Kristus. Kita bersama-sama, seirama, satu nada, satu langkah, satu tujuan, satu visi misi untuk menuntaskan amanat agung. Apa itu amanat agung? Memberitakan Injil, membaptis, memuridkan. 3. Artinya ini kerja tim. Teman-teman beritakan Injil jadi sebar jaringan, kemudian bawa ke gembala, kita yang masak, kita yang celup di air, kemudian kita yang punya tanggung jawab untuk mengajar dia di dalam peribadatan yang menjadi program gereja. Ini namanya pemuritan ini. Makanya harus hadir ke gereja supaya kita dimuridkan terus, dilatih terus, diajar terus sampai kita bertumbuh menjadi manusia rohani yang dewasa. Amin. Jadi inilah kenapa Yesus mendahului. Yesus mengasihi saudara dan saya. Dia tidak mengasihi kita, tidak mungkin dia mau mati bagi dosa saudara dan saya. Dia tidak pernah berbuat dosa, tapi dia rela disebut dirinya berdosa agar lebih hina dari kita, supaya saudara dan saya diselamatkan, dibebaskan dari setiap kutuk belenggu dosa. Amin. Saya undang lagi berdiri secara manual saya akan pujian. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kali ini. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang kali ini. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang kali ini. Bapak, terima kasih kami telah selesai mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami percaya sudah memerdekakan kami, sudah memberikan kami pengertian akan karya salib-Mu, bahkan arti daripada kebangkitan-Mu. Kenapa Engkau harus mendahului kami, karena Engkau mau menyediakan tempat terbaik bagi kami. Engkau mengutus kami untuk menuntaskan setiap amanat agung yang Engkau percayakan bagi kami semua. Perlengkapi kami Bapa, karena Engkau tahu kami terbatas. Ke dalam tangan-Mu menyerahkan gereja CK5 Samarinda, seluruh jemaat yang ada Tuhan, dengan rumah tangga mereka, dengan pendidikan mereka, bisnis usaha pekerjaan mereka, semuanya diberkati dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan, yang terikat sudah dibebaskan. Kami percaya kami semua melalui peristiwa Paskah kebangkitan Kristus, kami adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak. Tiba saatnya kami akan berpisah kembali ke rumah kami masing-masing, dan kami siap untuk menerima berkat daripada Tuhan. Mari angkat kedua belah tanganmu, tengadahkan wajahmu, buka hatimu, terima berkat Tuhan. Segala berkat di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu berkat di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, tinggal tetap menyertai kehidupan saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Mari yang sudah diberkati Tuhan sama-sama kita katakan amin.